Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru ngaji, para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang pada kesempatan pagi hari ini berkumpul bersama di kota Pemalang, Jawa Tengah. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas begitu banyak nikmat karunia kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu tidak lain tidak bukan adalah nikmat iman dan Islam. Maka bersyukur sekali hingga hari ini kita masih dijadikan sebagai seorang muslim. Hingga hari ini kita masih dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semoga kita tetap istiqamah hingga akhir hayat kita, sehingga insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah memuja dan memuji Allah, berikutnya kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan pagi hari ini panitia mengadakan pengajian umum tabligh akbar. Dalam rangka apa? Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu sendiri Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa hadirin? 12. Kurang kompak, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Kalau kata orang Bandung bilang tanggal sabaraha lahirna Nabi teh tanggal 12. Bulannya bulan naon? Bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun Gajo. Kadangkala kita kebingungan menyebut tahun lahirnya Nabi. Kita tidak bingung menyebut hari lahirnya Nabi. Kita tidak bingung menyebut tanggal lahirnya Nabi. Kita tidak bingung menyebut bulan lahirnya Nabi. Tapi kadangkala kita bingung menyebut tahun lahirnya Nabi. Di mana-mana orang nyebut tahun ya angka. Ini kok gajah. Kenapa bisa demikian? Oh, ternyata dahulu orang-orang Arab tidak terbiasa menghitung tahun. Mereka terbiasa menghitung hari. Mereka terbiasa menghitung tanggal. Mereka terbiasa menghitung bulan. Tapi mereka tidak biasa menghitung tahun. Tahun mereka hanya diidentifikasi dengan peristiwa besar apa yang terjadi di zaman itu. Ini berbeda dengan orang-orang Romawi hadirin. Orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, mereka terbiasa menghitung tahun. Mereka tetapkan tahun bagi mereka diawali dari keyakinan mereka terkait dengan awal lahirnya Nabi Isa.
Jadi kalau Nabi Isa dari pertama kali lahir sampai sekarang ini sesuai dengan tahun yang sekarang, yakni sudah 2025 tahun. Orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Tapi orang-orang Arab tidak terbiasa ngitung. Yang namanya tahun itu ya babar belas begitu saja. Dimulai bulan Muharram, Zulhijjah, balik lagi Muharram lagi, Zulhijjah, balik lagi. Tidak dibatasi tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sehingga mereka tidak mengenal penanggalan yang disebut dengan tahun-tahun berapa. Mereka hanya memberikan ciri dengan peristiwa besar apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga terkait dengan tahun lahirnya Nabi sendiri pun mereka memberikan tanda bagi tahun lahirnya Nabi dengan sebutan tahun gajah. Kalau kata orang Cirebon bilang tahun gajo. Amul fil. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu lahirnya Nabi Muhammad, rentang waktunya berdekatan dengan peristiwa dihancurkannya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni tayran ababil, burung ababil. Jadi dulu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau dulu yang digunakan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu kebo, niscaya tahun lahirnya Nabi disebut dengan tahun kebo. Kalau dulu yang digunakan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu sapi, lahirnya Nabi tahunnya disebut tahun sapi. Kalau dulu yang digunakan wedus disebut tahun wedus. Cuma ya belenak nemen ya. Tahun apa aja Kanjeng Nabi lahir tahun wedus. Wah. Oh, ternyata skenario Allah menunjukkan pada saat itu gajahlah yang digunakan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tapi pada akhirnya mereka gagal karena wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir mempunyai makar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar atas mereka. Maka sekuat apapun Raja Abraha ternyata tidak ada apa-apanya apabila harus berhadapan dengan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya hadirin, pada saat itu yang digerakkan oleh Allah bukan semua binatang, bukan semua makhluknya, cukup burung ababil saja. Burung ababil saja yang digerakkan oleh Allah. Apalagi burung blekoknya diturunkan, burung pentetnya, burung jalak suren, jalak kebo, jalak bali, apalagi namanya burung beak. Wow. Itu baru satu jenis burung. Habis pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Itu pun yang dibawa oleh burung-burung ababil baru batu-batu kerikil. Belum batu-batu segede gelindingan kontainer. Baru batu kerikil yang dijatuhkan oleh burung ababil terhadap pasukan gajahnya Raja Abraha. Udah habis mereka. Itu pun batu kerikil yang dibawa dari neraka Sijil, bukan dari neraka Jahanam. Jadi kalau neraka Sijil itu hadirin neraka yang kalau ibarat sambal ayam geprek itu level 1. Ibu-ibu biasa makan ayam geprek di sini. Biasa levelnya level berapa? Waduh, level tinggi semua rupanya ini. Neraka Sijil kalau diklasifikasikan, di ranking itu neraka yang paling ringan. Kalau ibarat ayam geprek itu baru level 1, belum level 10. Batu kerikil yang dibawa oleh burung-burung ababil yang kemudian dijatuhkan kepada pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha. Itu dari neraka Sijil. Udah hancur mereka. Apalagi kalau diambilnya dari neraka Jahanam. Wah.
belum nempel aja udah banyak yang mati terbakar. Dan menariknya lagi hadirin, saya baca-baca sejarah ternyata Raja Abraha sendiri ketika ia hendak menghancurkan Ka'bah dan pasukan gajahnya banyak yang mati terbakar sebelum sampainya di Ka'bah. Ternyata Raja Abrahanya sendiri dia tidak mati saat itu juga. Kenapa? Karena namanya raja, arane ge raja. Ngongkon anak gue serbu, dewek ning buri. Ngongkon anak gue maju, dewek ning buri. Nyuruh anak buahnya serang, dianya di belakang. Ini pura yang terjadi pada Raja Abraha pada saat itu. Ketika pasukan gajahnya suruh maju, sendirinya di belakang, namanya raja, komandan. Apa yang terjadi? Setelah dilihatnya pasukan gajah yang dipimpin olehnya banyak yang mati bergelimpangan, Raja Abraha sendiri kemudian berhenti, ngerem dia. Wah, pada mati kabeh kae pasukannya isu nih. Pada mati semua, berhenti Raja Abraha. Ia ketakutan dan ia sendiri balik lagi ke Yaman. Sesampainya di Yaman hadirin, Raja Abraha rupa-rupanya terkena kepulan asap terbakarnya pasukan gajah atas batu-batu kerikil yang dijatuhkan oleh burung ababil. Sesampainya di Yaman kemudian Raja Abraha, jadi Raja Abraha itu wilayah kekuasaannya di Yaman. Sesampainya di Yaman Raja Abraha gatelan, nggak sembuh-sembuh. Oh gatel temen si awaknya beli waras-waras napa. Kata anak buahnya, bos barangkali beli sabun di sana di Indomaret atau di apa, beli apa, Asepso. Kalau dulu sudah ada Asepso, dulu kan belum ada. Asepso, tahu Asepso? Sabun gatelan, yang tahu berarti pengalaman. Raja Abraha sudah berobat ke sana kemari, akan tapi tidak kunjung ia mendapat kesembuhan. Apa akhirnya yang terjadi? Lama-kelamaan penyakit gatal yang diderita oleh Raja Abraha ini semakin parah, dan mulai dari saat itu berikutnya mulai keluarlah belatung-belatung dari tubuhnya. Anak buahnya yang sebelumnya selalu mendampingi, lama-kelamaan mereka pergi menjauh. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan bau menyengat yang keluar dari tubuh Abraha. Lama-kelamaan Raja Abraha ini pun mati. Badan yang sebelumnya gagah, badan yang sebelumnya kuat, pada akhirnya habis seperti halnya daun-daun yang dimakan ulat. Maka dalam Quran surah Al-Fil disebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulet. Jare wong Pemalange kayak godong-godong dipanganing ular. Seperti daun yang dimakan ulat, habis tubuhnya Raja Abraha. Apa yang diderita oleh Raja Abraha, apa yang dialami oleh Raja Abraha merupakan penghinaan yang Allah berikan kepada dirinya. Coba, Raja Abraha matinya karena penyakit budug. Budugen, gatelan. Kalau ada orang sakit mati, bu, nggak ada suara tuh, bu. Kalau ada orang mati, ditanya, matinya sakit apa? Komplikasi Pak Ustadz, rada keren. Sakit apa aja itu bisanya mati? Diabetes tinggi, rada keren. Itu mati kenapa? Serangan jantung, rada keren. Raja Abraha mati apa sakitnya? Penyakit budugen. Ternyata seseorang yang sebelumnya merasa dirinya kuat pada akhirnya mati dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya pemimpin jangan zalim, jangan merasa paling kuat, jangan merasa tidak ada yang menandingi.
Sebab Raja Abraha terbukti matinya karena penyakit kulit budugan. Sekarang kira-kira ada nggak pemimpin zalim yang kemudian kena penyakit kulit? Ada atau tidak? Siapa namanya? Duh. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abraha yang dengan kekuatannya mengerahkan pasukan gajah berniat untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi ia tidak sanggup untuk melakukannya. Dan kisahnya itu kemudian diabadikan di dalam Quran surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semuanya. Wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Allah semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fihum bisayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Allah. Sekali lagi semuanya. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu baru pemanasan, itu baru pembukaan. Insya Allah pengajian ini sampai maghrib ya Ustadz Budiman. Ibu-ibu siap pengajian ini saya ceramah sampai maghrib, siap atau tidak? Enak aja siap ya, sayanya capek ngomong sampai maghrib, beli capek apa. Hadirin,
Siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata saat ini menjadi manusia yang paling terkenal di alam raya ini. Ternyata Nabi Muhammad, hadirin, kalau diruntut nasabnya ke atas ini sampai kepada Nabi Ibrahim. Kepada siapa, hadirin? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dulu menikah dengan dua perempuan. Yang pertama dengan Sayyidah Sarah, yang kedua dengan Sayyidah Hajar. Dari hasil pernikahannya Nabi Ibrahim dengan Sarah dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak kemudian lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub kemudian lahirlah 12 anak yang kemudian disebut dengan istilah Bani Israel. Siapa, hadirin? Bani Israel inilah yang kemudian juga melahirkan nabi-nabi, melahirkan rasul-rasul. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan banyak nabi-nabi lainnya. Jalur Yakub, jalur Ishak, jalur Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dari istrinya yang pertama yang bernama Sarah. Sementara dari istrinya yang kedua yang bernama Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Siapa, hadirin? Siapa itu Ismail? Ya Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian beranjak dewasa menikah dengan seorang perempuan dari kalangan Bani Jurhum. Punya anak namanya Nabat. Nabat punya anak Ya'syuba. Ya'syuba punya anak Ya'ruba. Ya'ruba punya anak To'iroh. To'iroh punya anak Nahur. Nahur punya anak Muqawim. Muqawim punya anak Udad. Udad punya anak Ad. Ad punya anak Adnan. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar punya anak Mudor. Mudor punya anak Ilyas. Ilyas punya anak Amr. Amr punya anak Mudrikah. Mudrikah punya anak Huzaimah. Huzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak Nadir. Nadir punya anak Malik. Malik punya anak Fihr. Fihr punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Ka'ab punya anak Murrah. Murrah punya anak Kilab. Kilab punya anak Kusay. Kusay punya anak Mughirah. Mughirah punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabiullah Muhammad sallallahu. Ustadz apal dari mana? Barusan ngapalin di kereta. Dilihat di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam generasi ke-12 32 dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jelas di situ nasab Nabi, nasab orang-orang mulia, nasab orang-orang pilihan, nasab orang-orang yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, Bu, ini suara Bu. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nyebut nasab orang tua 10 ke atas hafal atau tidak? Saya punya bapak, bapaknya saya punya bapak namanya ini, bapaknya bapak saya punya bapak namanya ini. 10 nasab ke atas hafal atau tidak? Yang bapak-bapak hafal atau tidak? 10 mengduur hafal boten? Boten 10 boten hafal. Lah, ya udah 5 aja, 5 ke atas. Saya punya bapak, bapak saya punya bapak namanya ini. 5 ke atas, hafal atau tidak? Tetap enggak hafal. Wah, wong pemalang golongannya wong keturunan wong ora jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia, keturunan orang-orang istimewa, jelas nasabnya, jelas orang tuanya, yang kemudian diabadikan di dalam kitab Syekh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada nalismihi
taraku sifat hafalam yusibhum ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Semuanya hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonal ismihi taraka sifa hafalam yusibhum ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nabi Muhammad keturunan orang-orang mulia, Sayyid Abdullah orang mulia, Sayyid Abdul Muttalib orang mulia, Sayyid Abdul Manaf orang mulia, Sayyid Hashim orang mulia, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabiullah Ibrahim, bahkan min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam sampai ayahandanya, sampai ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, bangga atau tidak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang kompak bangga atau tidak sama umatnya Nabi Muhammad? Kalau bangga, apakah hanya sekedar kemudian cukup bangga saja atau kita harus menjadi followersnya? Siap atau tidak jadi followersnya Nabi Muhammad? Barangkali ada orang Pemalang yang nggak ngerti, ari kang diarani followers itu apa Pak Ustadz? Followers itu pengikut. Jadi kalau saya tanya mau atau tidak jadi followersnya Nabi, artinya mau atau tidak jadi pengikutnya Nabi? Mau pisan atau mau BGT? Wow, mau BGT bahasa WA, BGT. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, apabila engkau benar cinta kepada Allah, wahai orang-orang Pemalang, wahai orang-orang Pekalongan, wahai orang-orang mana lagi nih, Kendal dan lain sebagainya. Apabila kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya engkau ikuti aku. Siapa akunya itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong kalau ada orang mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mau ngikut aturan Rasul. Orang ngaku cinta kepada Rasul tapi enggak mau ngikut ajaran Rasul. Ini namanya ajaka sembung bawa golok enggak nyambung, bok. Itu namanya jaka sembung jualan rantang nggak nyambung, bang. Kalau ente cinta kepada Nabi, ngikut dong dengan aturan Nabi. Maka saya seringkali mengkritik anak-anak yang senang hadrohan. Saya kemana-mana sering pengajian, seringkali juga ada hadrohan, sholawatan. Banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak muda. Saya sampaikan, kalau kalian benar cinta kepada Nabi, tidak cukup kalian hanya sekedar banyak sholawat kepada Nabi. Harus ada satu lagi yang kau lakukan. Apakah itu? Mengikuti ajaran-ajaran yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta kepada Nabi itu dua buktinya, hadirin. Yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya banyak sholawatnya saja, tapi ngikutin syariat juga. Ini kadangkala banyak anak-anak remaja sholawatan hadrohan dengan nangis, nangis sholawatannya, tapi beli sholat. Nangis sholawatane tapi demenan. Nangis sholawatane tapi enggak mau nutup aurat pas anak pengajian mulu dan baik pakai kerudung. Selesai itu dibuka maning kerudungnya. Apakah ini benar umatnya Nabi? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kita wajib untuk selalu membaca sholawat kepadanya, akan tapi kita pun harus mengikuti syariat-syariat yang sudah dibawa olehnya. Dalam salah satu hadis yang sahih, Rasul pernah menyampaikan,
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum benar-benar beriman kalian, kata Nabi, sehingga hawa nafsu yang ada pada diri kalian mengikuti apa yang sudah Allah turunkan kepadaku. Maksudnya apa? Al-Quran. Hawa nafsu kita harus mau ngikut aturan Al-Quran. Hawa nafsu kita harus tunduk dengan Al-Quran. Percuma kita baca sholawat kepada Nabi kalau ternyata akhlak kita tidak mau mengikuti apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Padahal harus ada dua-duanya. Kita banyak-banyak sholawat, kemudian kita ikut syariat. Ini bukti cinta kita kepada Nabi sebagai cinta yang benar, sebagai cinta yang tulus dan suci. Insya Allah yang ada di sini semuanya orang-orang yang benar cintanya kepada Nabi. Amin. Orang-orang yang benar semua cintanya kepada Rasul. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Jadi yang pertama kita ini kalau misalnya benar cinta kepada Nabi, kita banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Apa itu sholawat, Ustaz? Sholawat itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kemudian muncul, Ustaz, emang Nabi Muhammad butuh dengan doa kita? Enggak butuh. Terus kenapa pula kita ini mendoakan Nabi Muhammad dengan kita banyak-banyak baca sholawat kepadanya? Bang, om, tante. Yang namanya kita mendoakan kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Kita sedang bersolawat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau solawat itu diibaratkan parcel hadiah, hadirin, Nabi Muhammad sudah dapat banyak hadiah dari jutaan manusia di seluruh penjuru dunia. Kita datang kepada Nabi dengan membawa parcel solawat kepada Nabi. Ya Rasul, niki solawat kangge panjenengan ya Rasul. Rasul secara tidak langsung bilang, kalau saya sudah banyak hadiah solawatnya, udah buat kamu aja sana bawa pulang. Akhirnya apa? Kita bersolawat kepada Nabi, kita sendiri yang mendapatkan solawatnya. Maka jangan kemudian kita malas bersolawat kepada Nabi. Saya seringkali melogikakan, saya di Cirebon itu hadirin khutbah Jumat aja ada di 30 masjid. Jadi kalau misalnya Jumat ini jadwal masjid ini, Jumat besoknya lagi jadwal masjid ini, jadwal masjid ini. Saya setiap hari raya Idul Adha dari 30 masjid itu semuanya masing-masing masjid menyediakan daging kurban yang dikirimkan ke saya. Coba minimal itu 4 kilo daging kambing satu masjid. 4 kilo dikali 30 berapa ratus kilo. Enak Pak Ustaz ya, warung ya beli warung maning kemelakaran bebok sih. Tapi apakah diambil semua sama saya? Oh tidak. Ada orang datang, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada titipan daging korban buat Pak Ustaz. Ada di rumah atau tidak? Oh ada, silakan kirim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini ada titipan, silakan kirim. Lama-lama saya berhenti nerima. Kenapa? Karena freezer kulkasnya udah penuh. Apa yang saya lakukan ketika sudah penuh freezer kulkasnya? Mas buat emas saja Bang. Bapaknya gimana? Enggak, saya udah banyak di rumah. Datang lagi Gojek, datang lagi orang yang nganterin. Udah bawa aja buat emas saja. Kalau bapaknya gimana? Saya udah banyak di rumah. Membawa daging kambing untuk dimaksudkan dikirimkan ke saya. Karena sayanya sendiri sudah ada banyak di rumah. Akhirnya saya perintahkan udah bawa lagi aja buat Anda. Begitupun solawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi, hakikatnya kita mendoakan Nabi. Dan ketika kita mendoakan Nabi, hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ulama menyebut solawat ini sebagai miftahud doa. Apa Pak Ustaz sing diarani miftahud doa lu? Kuncine doa. Kuncinya kita berdoa kepada Allah. Makanya di mana-mana orang kalau berdoa pasti baca solawat terlebih dahulu.
ada imam tahlil, ada imam istighosah, ada imam hadiyuan, ada imam sholawatan. Ketika mereka berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai berdoa ditutup juga dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya buka-buka di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada satu riwayat yang menyebutkan, walaupun para ulama mendebat apa yang menjadi status hadis ini, sahih, dhaif atau bagaimana, tapi saya tidak akan membahas sahih atau tidaknya terkait dengan riwayat ini. Yang jelas di dalam kitab Durratun Nasihin ada kalimat yang menyebutkan al-a'malu mauqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal seseorang akan tergantung, doa seseorang pun tidak akan sampai kepada Allah sehingga orang yang beramal, orang yang berdoa membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak baca sholawat. Sholawat paling pendek ada namanya sholawat Jibril. Kalau enggak ada nadanya bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mau ada nadanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholawat Jibril. Sholawat apa hadirin? Ini kadangkala orang-orang kita hafal sholawatnya tapi nggak tahu nama sholawatnya.
Kadangkala juga banyak orang hafal bacaan suratnya tapi nggak tahu nama suratnya. Ibu-ibu hafal surat Al-Ikhlas boten Pak Ustaz. Kalau kulhu ya hafal kulhu sih. Padahal kulhu ya Al-Ikhlas. Emak-emak di sana kalau di sini sih insya Allah. Podo wae. Hadirin, yang pertama ada namanya sholawat Jibril. Ini sholawat paling ringan, sholawat paling masyhur, sholawat paling populer, sholawat paling mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, ada sholawat yang sedang, tidak terlalu pendek, tidak pula terlalu panjang. Apa diantaranya? Ada namanya istilahnya sholawat tibbil qulub. Bagaimana bunyinya Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya sholawat tibbil qulub. Sholawat apa hadirin? Ustadz, kalau saya maunya yang panjang, yang banyak, kalimat sholawatnya ada atau tidak? Oh ada. Sholawat apa Ustadz? Ada namanya sholawat nariyah. Sholawat apa hadirin? Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal qamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu sholawat nariyah. Ustadz, kalau saya maunya yang sedang-sedang saja silahkan. Ustadz, saya yang pendek saja silahkan. Yang penting banyak-banyak baca sholawat. Apalagi ibu-ibu yang beres-beres rumah pagi hari, kalau enggak nyetel murotal Al-Quran setelah sholawatan. Ini ibu-ibu beres-beres rumah pagi hari bukan nyetel murotal Al-Quran, bukan nyetel sholawatan, nyetelnya dangdutan. Cikini kegondang dia, aku jadi begini gara-gara dia. Wah, si Kampek Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak iya pantas dilelara bae ning laki ya dangdutan bae. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Jangan gadang-gadang mana orangnya. Pagi-pagi kalau enggak murotal Al-Quran setel sholawatan. Bapak-bapak sambil nengok kebon, sambil nengok taman barangkali, atau habis sholat subuh jalan dari masjid ke rumah, banyak baca sholawat. Yang paling gampang itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ustadz, apakah kalau sholawatan harus megang tasbih atau bagaimana? Enggak mesti.
Ini kadangkala ada orang mau baca sholawat, ada mau orang berzikir, nyari tasbih dulu. Nanti dulu tasbihnya mana ya? Tasbihnya nggak ketemu, akhirnya baca sholawatannya nggak jadi. Orang aja tasbih, pausan komaning boy sholawatane. Wah, jangan baca sholawat. Sampai kapan? Sampai mulut kita merasa lelah. Sampai mulut kita terasa capek, disitulah boleh kita berhenti dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran tentang bagaimana pentingnya membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cukup dengan kita banyak-banyak baca sholawat kemudian kita dianggap benar cintanya kepada Nabi? Ternyata tidak, hadirin. Ada satu lagi yang harus menjadi perhatian bagi umat Islam selain banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Apakah itu? Bagaimana ketaatan kita terhadap syariat-syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang senang sholawatan tapi ternyata masih tidak mau dengan syariat. Bahkan menentang ditegakkannya hukum-hukum syariat. Menentang ditegakkannya hukum-hukum yang dahulu dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Maka berarti kecintaannya kepada Nabi seperti halnya kecintaan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, hadirin, pamannya Nabi Allah Muhammad, yang dia cinta sekali dengan Nabi, sampai saking cintanya dia kepada Nabi hingga ketika Nabi Allah Muhammad lahir ke kehidupan dunia, Abu Lahab kemudian menyembelih ratusan untanya dalam rangka apa? Syukuran duwe ponakan ingkang naminipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kemudian dengan syukuran atas maulid nabinya itu kemudian Abu Lahab mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena ternyata Abu Lahab kemudian menjadi orang yang paling depan menentang, menghalang-halangi ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, disebarkannya agama Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang senang maulidan tapi nentang syariat berarti mirip Abu. Orang senang sholawatan tapi nentang syariat mirip Abu Lahab. Sholawatannya sambil ya Nabi. Sholawatannya sambil nangis-nangis. Tapi nentang hukum syariat mirip Abu Lahab. Abu Lahab lagi Nabi Muhammad lahir syukuran. Wong duwe ponakan. Ratusan ekor untanya dikurbankan dalam rangka tasyakur atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin, tapi beberapa riwayat ada yang menyebutkan akhirnya Allah memberikan dispensasi kepada dia setiap hari Senin siksa di kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika hari Senin dia menyambut lahirnya Nabi, bahagia dengan maulidnya Nabi. Cuma Senin baik, Selasane ya digede gimana nih Gusti Allah. Rebone ya diedak-edak maning ning Gusti Allah. Selasa Kamis ya dicekeki maning ning Mungkar Nakir. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang bahagia dengan maulidnya Nabi tapi ternyata kita menentang syariat yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita bahagia dengan maulid Nabi tapi kita anti dengan dakwah Nabi, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi, dengan hukum-hukum yang diperjuangkan oleh Nabi, maka sungguh tidak ada bedanya kita dengan Abu. Kurang kompak Abu, kurang kencang Abu. Wah iya supaya semangat nih, teman seneknya durung pada dibuka beli apa? Hadirin, jangan. Yang lain banyak sekarang ini, masya Allah, solawatan. Abi anti dengan syariat Nabi, anti. Naudzubillah min
Semoga pengajian di Pemalang ini bukan pengajian kaleng-kaleng, bukan pengajian sembarangan, tapi pengajian yang benar-benar mengingatkan bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabinya sendiri cinta luar biasa kepada kita. Nabi Muhammad di akhir hayatnya yang disebut-sebut olehnya bukan bandanya, bukan anaknya, bukan rumahnya, akan tetapi di akhir hayatnya yang banyak disebut oleh Nabi, ummati, ummati, ummati. Umate inyong, lamun jare wong Tegal. Umate isun, umatku, umatku, Nabi. Bukti Nabi begitu cinta kepada umatnya sehingga sungguh durhaka seseorang yang dicintai oleh nabinya, diperhatikan oleh nabinya, dipedulikan nasibnya oleh nabinya, akan tapi dia sendiri tidak peduli dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri pernah bilang, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara, in tamassaktum bihima, yang apabila engkau berpegang dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, tidak akan ngeblangsak selawase. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu. Jadi Al-Quran itu, sunnah Nabi itu, syariat Nabi itu, wasiat dari kanjeng Nabi. Kita diwasiati sama kanjeng Nabi, orang Pemalang, wong Kendal, wong Pekalongan, iki wasiat pusakanya kanjeng Nabi, dijaga. Wong kita diwasiati karang ning wong tua dijaga. Diwasiati warisan dijaga. Iya wasiat warisan saking kanjeng Nabi, Al-Quran, sunnah, syariat dijaga. Orang yang tidak mau menjaga wasiat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mentelantarkannya, bahkan dia menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya, maka sungguh dia termasuk orang yang kurang ajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Cirebon, hadirin, di Cirebon. Saya di kota Cirebon, ada pondok Abdurrahman bin Auf, singkatannya Pondok Aba. Saya mimpin di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau mondokin anaknya, orang Pemalang, orang Pekalongan, orang Kendal, orang Tegal, orang Brebes, orang dari manapun, silakan pondokan ke saya. Promosi Pak Ustadz, ya kapan lagi mau buka dari sini? Saya di Cirebon, dekat keraton, banyak keraton di sana. Setiap Maulid Nabi ada tradisi namanya panjang jimat. Apa itu panjang jimat? Benda-benda pusaka peninggalan dari Sunan Gunung Jati dikeluarkan, digotong-gotong, diusap-usap, dicuci, disembah. Sembah kinuhun. Apa wasiatnya Sunan Gunung Jati? Keris, tombak, senjata, kereta, paksina geliman. Benda-benda pusaka dari orang-orang terdahulu, kita begitu mengkeramatkannya, begitu kita memuliakannya. Lalu bagaimana dengan pusaka peninggalan Rasulullah Muhammad SAW? Yang Rasulullah sendiri bahkan secara langsung menitipkannya kepada kita. Intamasaktum bihima, kata Rasul. Apabila engkau tidak berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran wa sunnah, au syariatillah, kalian tidak berpegang teguh dengan keduanya, kalian akan tersesat selama-lamanya. Nabi Muhammad wis wasiat ora dirongon nang wasiatnya kanjeng Nabi. Nabi Muhammad wis ninggalaken pusakane ora diurusi ning umate kanjeng Nabi. Kang diurusi je wasiate golongan Aristoteles, Plato. Kang diurusi wasiatnya Karl Marx,
Kang diurusi wasiatnya wong-wong kafir dijaga. Kita perjuangkan demokrasi. Yang diperjuangkan Islam. Sing ditinggalaken ning Kanjeng Nabi lu Islam. Perjuangkan demokrasi. Demokrasi diperjuangkan apa? Diserungkan demokrasi. Yang harus kita jaga, yang harus kita perjuangkan Islam. Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis jelas, masalah wis jelas. Nang apa umat kita tambah blangsak bae, ternyata masalahnya gara-gara beli gelem nyekel wasiatnya Kanjeng Nabi. Negara kita tambah blangsak bae, nambah nyungsep bae gara-gara negara kian beli megang teguh wasiatnya Kanjeng Nabi. Kita wasiate wong tua be kudu diperhatiin nang wasiate mbahku lho, wasiat mbah kakung, wasiat mbah uti kudu dijaga temenanan. Ini bukan hanya wasiat mbah kung, bukan hanya wasiat mbah uti, tapi wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an cuma dianggo sumpah jabatan boy. Sumpah jabatan. Islam duduk kon, ya Islam mau bilang be sumpah yang nganggo Al-Qur'an ning dure. Cuma dijadiakan go alat sumpah Al-Qur'an. Al-Qur'an aja dijadiakan alat sumpah bae, akan tapi Al-Qur'an dijadiakan hukum. Hukum Islam ingkang wonten ing dalem Al-Qur'an diamalaken, diterapaken. Khususnya kaya koruptor, kang angel, kaya coro. Ditangkap si jimbudal kabeh, ya coro kan mekonon. Disemprot si karo baygon mati, mbudal kabeh coro kang sejene sampai keder dewe. Koruptor, apa yang pantas diterapkan untuk para koruptor? Hukum Al-Qur'an, hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ditentang. Lamun wong soleh tapi nentang hukum Al-Qur'an, nentang hukum potong tangan, nentang hukum rajam, kangge koruptor, kangge wong mutilasi, wong jahat, berarti dudu wong soleh kon. Ngaku wong soleh tapi anti dengan syariat Islam, dudu wong soleh. Saya anggota dewan, saya akan memperjuangkan kebenaran untuk bangsa ini. Ya udah Pak, kita perjuangkan hukum Al-Qur'an. Apa contohnya? Koruptor dihukum mati. Ya aja gue hukum mati, gue hukuman kasar kejem. Wah, gue golongan raimu koruptor, gue karaimu koruptor. Jadi kalau ada orang anti dengan aturan Islam, pertama karena ketidaktahuan. Karena tidak tahu. Kalau tidak tahu, orang ngerti gampang, kita ngingetakannya gampang. Dijelasaken teka ustaz, teka ustazah, teka kiai, ora usah wedi karo hukum Islam oh. Hukum Islam iku rahmatan lil alamin oh. Baik oh, dijelasaken. Kalau karena ketidakmengertian. Kang rada angel iku lamonan wong nentang hukum Islam karena wis rendasare ndableg. Kenapa bisa ndablek? Karena kecipratan kuota. Kuota apa? Hah? Kuota apa? Kuota handphone, gowean. Oh ternyata kecipratan kuota. Kuota apa? Duduk kuota, bisa ngerti dewek bae wis. Kue kang rada angel, rada angel. Jadi untuk teman-temanku, untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kalau kalian nggak ngerti hukum Islam sehingga kalian kemudian anti dengan hukum Islam, maka setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang betapa baiknya hukum Islam, maka berhentilah penentangan kalian terhadap perjuangan hukum Islam. Sebab dengan begitu engkau bertobat dan mudah sekali taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-17 Allah menyampaikan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tobat sing pasti diterima datang Gusti Allah niku alladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya. Napa kau nentang syariat Islam? Napa kau nentang khilafah? Padahal khilafah syariat Islam itu ajarannya Kanjeng Nabi, ajarannya para sahabat ya Kanjeng Nabi. Ya inyongnya orang ngerti yo, bokatku radikal. Ya sekian kan sekon kan wis dibayu weruh syariat Islam apa, khilafah apa. Ya iya wis aja maning nentang iya, tobat ning Gusti Allah. Gampang diterima tobatnya ning Gusti Allah. Kenapa? Karena melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan bijahalatin. Karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya. Yang gawat itu hadirin wis ngerti tapi nentang. Wis ngerti tapi anti. Wis ngerti hukum Islam itu hukum yang baik, hukum yang bener, solusi ingkang wajib diterapaken ning Indonesia tapi ditentang. Pas wayahe mati nembe tobat. Mati wis milih dicekek ning malaikat Israel. Taubat wis bisa-bisa kayak Firaun. Firaun dia akhir hayatnya bertaubat kepada Allah. Lihat surat Yunus ayat 90, 91 dan seterusnya. Firaun sampai akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah. Akan tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau mau tobat, dadi wong bener, dadi wong lurus, beli antining syariat, beli antining hukum agama, jage sekian aja nonggone wis pengen mati. Watir kone mati tobat tapi tobatnya ora diterima ning Gusti Allah dari sekarang. Ini pelajaran untuk kita semua. Ini Rasulullah Muhammad SAW peduli sekali kepada umatnya. Sampai akhir hayatnya Rasulullah bilang ummati, ummati, ummati. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga kata Rasul illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau diajak masuk surga. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, man huwa ya Rasulullah? Siapa gerangan ya Rasulullah? Orangnya yang tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Rasul kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku faqad aba, maka sungguh dialah orang yang tidak mau diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Di mana-mana orang pengen manjing surga kabeh ya anak wong kang beli gelem manjing surga wong beli umum kaya mekenen ke. Wong ora umum. Ning ndi wong pengen manjing surga ki anak wong beli gelem manjing surga. Wong ora umum. Sapa kuwi wong kang beli gelem nurut ning aturane Gusti Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sampai jam 5 sore siap atau tidak? Enak be ya siap ya aku pegel loh ngomong sampai jam 5 sore. Hadirin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin saya mendapatkan hadis. Kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia kata Rasul. Ngomong kepada para sahabatnya. Innakum mahsyuruna ilallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Kalian dikumpulkan oleh Allah. Kalian menunggu antrian untuk dihisab, dihitung antara amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruknya. Ini hadisnya panjang. Singkat cerita, ketika manusia ada yang dibariskan di belakang barisnya Nabi, ini bertanda ini orang bakal masuk surga bersama Nabi. Ada orang-orang yang tidak dibariskan di belakang barisannya Nabi. Ini tanda-tanda orang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sayuja'u birijalim min ummati kata Rasul. Pada saat itu akan datang beberapa orang dari kalangan umatku.
Mereka lari tergopoh-gopoh. Mereka ingin ikut baris di belakang barisanku. Akan tetapi mereka kemudian dihalau oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad baris ning padang mahsyar, ake wong pada Melayu pengen melu baris ning gurine Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicegat ning malaikat-malaikat Gusti Allah, kon pen pada mendi, pengen bar ning guli Kanjeng Nabi kok dikit enak bae kon. Dicegat ning malaikat-malaikat Allah. Mereka justru diseret dan langsung dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Pada saat itu kemudian Nabi bilang, ya Rob, Tuhan, ini sahih hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ya Rob Tuhan, hum ashabi, mereka adalah pengikutku ya Allah. Mereka adalah sahabatku ya Allah. Mereka adalah umatku ya Allah. Kenapa engkau tidak biarkan mereka berbaris di belakang barisanku ya Allah? Apa jawaban Allah pada saat itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ucapkan setelah engkau meninggal dunia. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Mereka mengaku sebagai umatmu, akan tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaranmu. Mereka mengaku sebagai umatmu, akan tapi mereka tidak mau mengikuti syariat-syariatmu. Mereka mengaku sebagai umatmu, akan tapi senantiasa menentang apa yang dahulu diperjuangkan olehmu. Itulah sebabnya mereka tidak berhak untuk berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, ini Rasulullah ketika ditanya, Rasulullah pasti ngupai syafaat ning umat. Betul, Rasulullah pasti ngasih syafaat kepada semua umatnya. Namanya Nabi, cintanya luar biasa kepada umatnya. Cuma yang harus menjadi pemahaman kita adalah bahwa yang namanya syafaat itu hanya pembelaan. Pada akhirnya pembelaannya itu diterima atau tidak, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat illa biiznihi, kecuali atas izin Allah. Nabi Muhammad hanya membela, sama seperti kita hadirin. Kita naik motor, ternyata kita enggak bawa helm. Ada razia polisi. Dirazia dong, ditilang kita. Kita punya saudara polisi juga. Pak, saya ini Pak, dirazia Pak, ditilang. Kita minta pembelaan dari saudara kita yang sama-sama polisi. Pada akhirnya saudara kita mohon tolong lakukan ponakane inyong, dilepas. Diterima atau tidak tergantung polisi yang menilangnya. Begitupun syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menyampaikan, mengajukan, ya Allah ya Rabb, kia wong Pemalang umatnya Kanjeng Nabi kabeh, wong Pekalongan, wong Kendal umatnya Kanjeng Nabi kabeh, tolong anjing anang surga kabeh. Apakah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bukan Nabi yang menentukan, ya Allah ini masukin surga dong, ya Allah ini masukin surga dong. Enggak. Tapi Allah. Itulah sebabnya yang menjadi Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kira-kira ketika Nabi membela kita di hadapan Allah, kita menjadi orang-orang yang pantas dibela ning Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad membela kita ketika hari kiamat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang layak mendapat pembelaan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz, namanya manusia kan mahalul khata' wan nisyan, betul. Tapi aja khotok terus, aja nisyan terus. Ngaji yo, kursus yo. Kalau Ustaz Budiman karo kabeh ken pada ngaji.
Mahalul khata wan nisyan. Kita manusia tempatnya salah dan lupa, betul. Tapi jangan kebanyakan salahnya, jangan kebanyakan lupanya. Agar apa? Agar kelak ketika Nabi Allah Muhammad SAW membela kita di padang mahsyar, pembelaannya di-ACC langsung oleh Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi cinta kita kepada Nabi harus ditunjukkan dengan dua hal. Yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat kepadanya. Yang kedua, kita harus mau mengikuti syariat-syariat yang sudah diajarkan olehnya. Ketika ini kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, silahkan.